Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dapat melanjutkan perkuliahan kita, yaitu dalam acara semesteran ini. Insya Allah tanpa terkendala suatu apapun ya. Yang kedua kalinya, sholawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadiran beliau, junjungan kita, suri tauladan kita, Habib Ana wa Nabi Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua tanpa terkecuali akan mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya pada mahasiswa sekalian ya, kita sudah masuk di penghujung acara, walaupun sebetulnya kita belum selesai, tapi tenang saja untuk soal ya, kita hanya sampai kepada pembahasan terakhir, yaitu pembahasan tentang Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal ya. Semua soal insya Allah kita secara representasi yang pernah kita bahas gitu, semua yang pernah kita bahas ya. Aturannya ya, kiat-kiat atau aturan yang harus Anda penuhi ya, untuk Anda supaya keluar nilainya, sekali lagi ya, paling tidak ada 6 kriteria ya, 5 ya, yang 6 ini nanti pengecualian ya. Yang pertama, Anda harus absen dulu ya, untuk memenuhi absen ya, karena kita belum bisa secara fisik, cukup absen di kolom komentar ya, biar nanti saya absen secara manual ya. Yang pertama itu. Yang kedua ya, Anda harus menyelesaikan administrasi ya, berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh bagian akademik ya, bagian administrasi ya. Aturannya bahwa Anda yang dapat mengikuti ujian akhir semester ya, yang selesai administrasinya. Kalau belum bisa. Dan saya punya datanya, semua dibagi datanya siapa-siapa saja ya. Terus yang ketiga, pengumpulan lembar jawaban ini ya, nanti bersamaan dengan rangkuman ya, selama Anda belajar daring ya. Jadi nanti semua distrapel jadi satu ya, dikumpulkan kepada yang bertanggung jawab ya. Yang keempat ya, boleh LJK ini dikumpul kepada ketua ya, atau siapa yang bertanggung jawab ya, lembar jawaban ini ya, lembar jawabannya. Nanti kesepakatan Anda sendirilah itu ya, siapa yang mau mengumpulkan. Yang jelas menjadi satu. Masalah teknis saya serahkan sepenuhnya kepada Anda semua ya. Saya yakin sudah besar-besar semua, saya yakin sudah dewasa-dewasa semua, makanya masalah teknis sudahlah, nggak usah saya arahkan ya, jenengan sudah tahu sendiri yang terbaik yang mana. Yang keempat. Yang kelima, batas akhir penyetoran, yaitu ya, kalau kemarin tanggal 21, ini tanggal 22 Mei 2020 ya, jadi selang 1 hari ya. Tapi kalau Anda memang mau mengumpulkan bareng di tanggal 21, nggak masalah ya. Kalau ingin mengumpul di tanggal 22, silahkan hubungi saya dulu ya. Di tanggal 21 salah satu perwakilan ya
karena belum kumpul misalkan di tanggal 21 ya, nanti dibarengkan sekalian di tanggal 22 itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Terus ya pengecualian untuk yang nomor 6. Nomor 6 ini hanya orang yang khusus yang bisa ya, yaitu untuk yang bertempat tinggal di luar Lampung Tengah ya, dan tidak mungkin ya bisa lewat fisik, artinya tidak bisa mengumpul ya, karena memang pembatasan wilayah juga sangat ketat ya. Terus kemudian kalau dia hanya pergi ke Lampung Tengah ngumpul lembar jawaban secara fisik ya kasihan juga ya. Nah ini ada pengecualian ya, jadi boleh diperbolehkan lewat email ya, dengan syarat ya, ini nggak semau-mau juga ya, dengan syarat ya semua format harus PDF ya, mulai dari lembar jawaban ya sampai dengan rangkuman-rangkuman ya, itu dijadikan satu di PDF ya, di-scan dulu terus kemudian dijadikan satu di PDF ya, dengan lembar jawaban itu berada di urutan pertama ya, kedua dan ketiga ya. Kalau seumpamanya jawabannya hanya satu lembar ya, urutan pertama. Kalau seumpamanya 2 lembar ya 1 2, kalau 3 lembar ya 1 2 3, pokoknya secara berurutan ya. Itu adalah kontraknya. Jadi sebetulnya lebih mumet ini, cuman karena memang jenengan jauh ya nggak masalah. Saya kemarin sempat berpikiran untuk yang filsafat umum kalau diginikan bagaimana. Menurut saya malah lebih repot Anda nanti, mending Anda tulis ya, rangkuman Anda tulis terus kemudian Anda teraples ya, terus dikumpul kepada salah satu, nanti setorkan kepada saya, itu akan lebih simpel. Baik, untuk soalnya ya, yang pertama ya, jadi sebutkan ya perbedaan pemikiran Qadariyah dan Jabariyah beserta contohnya, itu yang pertama ya. Yang kedua, rumuskan secara singkat ya pemikiran Mu'tazilah dan Syiah beserta contohnya. Jadi pemikiran antara Mu'tazilah dan Syiah itu punya persamaan dan punya perbedaan ya. Terus kemudian stressingnya di mana, itu nanti Anda jabarkan ya beserta dengan contohnya. Terus kemudian yang ketiga ya, bagaimana corak pemikiran ya tokoh berikut ini. Yang pertama Ahmad Ibnu Hambal ya, yang kedua Ibnu Taimiyah ya. Jadi corak pemikirannya itu bagaimana ya, nanti Anda tulis di lembar jawaban. Terus kemudian nanti perbedaannya di mana, terus kemudian persamaannya di mana ya, terus ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Nah nanti itu silakan dijawab di lembar jawaban ya. Terus kemudian yang nomor 4 ya, masih sama ya, bagaimana corak pemikiran tokoh berikut ini ya. Yang pertama itu Imam Al-Asy'ari, yang kedua Imam Maturidi yang sudah kita bahas kemarin. Silahkan jenengan rangkum ya, nggak mungkin kalau semua yang saya terangkan kemarin mau jenengan tulis semua, silahkan dirangkum ya. Nah, itu yang keempat ya. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana pemikiran ulama modern tentang ilmu kalam ya. Kita hanya sebatas sampai Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal. Jadi ini nanti yang pemikiran ulama modern tentang ilmu kalam itu hanya dua tokoh, yaitu Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal ya. Sebetulnya kan ada banyak itu yang keselanjutnya ada Harun Nasution ya, terus kemudian banyaklah tokohnya, banyak. Nah itu yang kelima, yang terakhir ya. Jadi soal kita 5 ya, kalau seumpamanya nanti sempurna semua ya, satu soal berarti nilainya 2 ya, kalau sempurna nilainya 10 ya. Terus kemudian Anda kerjakan itu ya dengan benar ya, dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya, supaya supaya ya nilainya juga nanti insya Allah maksimal ya. Baik, cukup sekian ya soal kita di akhir semester ini, dan insya Allah ini adalah
pertemuan terakhir kita di akhir semester ini. Jadi selamat tinggal ya semester 2, insya Allah Anda akan lanjut ke semester 3 ya. Cukup sekian dari saya ya. Sekali lagi saya ingatkan, jaga kesehatan ya, jaga diri ya, terus kemudian jauhi keramaian ya, pakai masker ya, minum yang cukup, makan yang cukup ya, banyak konsumsi vitamin C ya, banyak konsumsi vitamin E, banyak konsumsi buah. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.